Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal toge mentah yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan lombok rawit. Nih lombok rawitnya ada yang hijau dan juga ada yang merah. Kemudian ada juga bawang putih dan ada kencur. Pokoknya ini kencurnya nggak boleh ketinggalan biar nanti aromanya tuh wangi banget dan juga seger gitu. Kemudian kita akan ulek sampai nanti agak halus. Kalau sudah agak halus kayak gini, di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini mau pakai garam, kemudian gula. Kalau mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian ini nanti kita akan ulek-ulek lagi sampai sambelnya itu halus. Kalau misalnya sudah halus, baru nanti kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Tadi aku bilang toge. Jadi pakainya toge kacang hijau ya, bukan toge kedelai. Nah ini nanti yang bikin rasanya tuh enak banget. Dulu waktu pertama kali nyobain ini rasanya tuh apa enak ya gitu, apa nggak langu gitu. Dan ternyata setelah aku coba rasanya tuh benar-benar enak banget, seger. Apalagi nanti mau kita maem pakai lauk-lauk, misalnya ada telur dadar ataupun tempe goreng, ataupun misalnya Flavis mau pakai ayam goreng, ataupun mau pakai ikan goreng, ikan bakar, itu nanti rasanya akan enak banget. Yang penting nasinya itu masih hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng kembang gandul, atau yang biasa kita sebut juga kembang kates atau kembang pepaya. Ini rasanya enak banget. Aku juga mau kasih tipsnya supaya rasanya tuh nggak pahit banget. Nah ini tadi aku beli di pasar, mumpung ada, kadang-kadang nggak setiap hari ada Flavis, jadi tadi begitu ada di pasar langsung aku beli dan aku mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Karena udah lama banget ya, semenjak aku di kampung aku belum pernah bikin resep ini. Nah hari ini aku mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Ini kembangnya kita petik-petik, kalau bagian batang muda kita ikutin, bagian yang tua nggak usah. Kemudian kita rebus. Nah ini salah satu cara untuk menghilangin rasa pahitnya Flavis. Jadi pertama-tama kita rebus dulu, jangan lupa tambahkan air. Jadi begitu dicemplungin mendidih. Setelah ini kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan rebus sekali lagi. Jadi kita siapkan lagi air panas. Kemudian kita cemplungin kembang pepaya, tadi sudah direbus satu kali. Kemudian kita rebus lagi. Jangan lupa garamnya ditambahkan ya. Nah setelah ini, setelah mendidih lagi kita angkat. Kemudian nanti dicuci pakai air yang dingin, bilas beberapa kali, terus nanti diperes. Nah sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Ini aku siapkan ada lombok keriting, kemudian ada bawang brambang. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas boleh pakai lombok rawit ya. Ini boleh diulek ataupun ditumbuk ataupun di blender ataupun dirajang juga boleh. Kemudian kita akan siapkan wajan, kita gongsong bumbunya sampai nanti aromanya wangi banget. Kemudian kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahin lagi ada udang rebon. Kalau misalnya Flavis nggak pakai udang rebon, juga boleh pakai teri. Kemudian jangan lupa godong salamnya biar nanti makin wangi lagi. Kalau bumbunya sudah wangi banget, sekarang kita cemplungin kembang gandulnya. Nah ini tadi kembang gandulnya sudah diperes ya, jadi setelah direbus kemudian cuci dengan air bersih, kemudian diperes. Ini nanti pahitnya enggak pahit banget, masih ada sedikit banget pahitnya, cuma 1% aja. Karena rasanya itu kalau misalnya nggak ada ketinggalan sedikit pahit itu enggak rasa maem kembang gandul ya. Nah tadi jangan lupa kita tambahkan gula, garam, penyedap rasa, kemudian kita akan masak lagi. Nanti jangan lupa diicip-icip, kalau rasanya udah enak banget baru kita akan angkat dan kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget sama lidah-lidah model kayak Flavi Kasih. Ini enak untuk sarapan, untuk maem siang ya enak, untuk maem malam ya enak. Apalagi nanti kalau ada tambahannya bakwan jagung ya, ataupun tempe goreng sering ya enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan usus yang enak banget. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan enak, untuk lauk makan siang enak, untuk lauk makan malam juga enak. Dan di sini kita siapkan ususnya. Ini tadi sudah aku beli dalam keadaan direbus seperti ini ya. Bisa kalau di pasar di tempat Fluffy Kasih tuh kalau jual usus tuh udah dalam keadaan rebus kayak gini. Sengaja sudah direbus, tapi sampai rumah itu masih harus dicuci sampai benar-benar bersih lagi. Kemudian dipotong-potong. Setelah dipotong-potong masih akan kita rebus lagi dengan rempah-rempah supaya nanti udah nggak ada bau-baunya sama sekali, dan nanti dimakamnya tuh lebih enak gitu Fluffy. Nah, cara ngerebusnya seperti ini. Sekarang kita akan siapkan air mendidih. Kemudian di sini kita akan cemplungin ususnya. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi rempah-rempah. Aku mau pakai kunir bubuk. Kalau misalnya Fluffy nggak punya kunir bubuk ya boleh pakai kunir yang seger, terus habis itu digerus. Kemudian tambahkan lagi daun salam dan juga ada laosnya. Kemudian kita akan masak sampai nanti mendidih, kemudian kita diamkan kurang lebih 5 menit. Kemudian setelah ini kita angkat, kita tiriskan. Ini udah dijamin nggak ada aroma-aroma nggak sedapnya lagi Fluffy. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini kita akan pakai bawang, brambang dan juga lombok. Lomboknya nanti disesuaikan ya. Kalau mau misalnya lebih pedas boleh pakai cabai rawit. Kalau misalnya nggak mau terlalu pedas bisa pakai cabai merah keriting ataupun cabai merah besar. Kemudian setelah ini kita akan goreng ususnya terlebih dahulu. Gorengnya itu nggak usah lama-lama karena tadi kan sudah matang dan aromanya juga sudah nggak bau lagi. Kita akan gongsong sebentar. Kemudian kalau misalnya sudah digongsong atau kita udah goreng, nah cukup seperti ini aja gorengnya Fluffy. Ini kita angkat. Kemudian kita pakai minyaknya untuk numis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini tadi aku halusinnya tuh pakai chopper, jadi nggak sampai yang halus banget, kayak dicincang gitu. Kalau misalnya pas mau pakai blender ya boleh, ataupun pakai ulekan ya boleh. Kemudian kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin usus yang sudah tadi kita goreng, kemudian aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi ada gula, garam, mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti aromanya harum banget, rasanya enak dan sudah pas banget. Untuk terakhir kali di sini aku mau tambahkan lagi pete. Mumpung harga pete itu lagi murah banget di kampungnya Fluffy Kasih, jadi rasanya ini wis seneng banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget dan rasanya juga enak banget. Ini cocok kita makan pakai nasi putih untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan mie kuning. Kemudian untuk bahan lainnya kita akan siapkan kubis. Mie goreng jenis kayak gini Fluffy biasanya kalau di kampungnya Fluffy Kasih itu untuk acara-acara wong mantu ataupun kedurenan itu mesti ada mie goreng model kayak gini. Jadi nanti mie-nya ini akan kita makan pakai nasi dan lauk-lauk Fluffy. Jadi nggak cuma makan kayak mie goreng kayak di abang-abang gitu doang. Jadi ini untuk lauk makan nasi. Kemudian kalau kubisnya sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Di sini kita pakai cabai rawit ya, biar nanti rasanya lebih pedas. Tapi bagi Fluffy yang bener-bener nggak suka pedas ya wis pakainya cabai merah yang besar aja. Kemudian kita akan siapkan lagi ada bawang putih. Ini bawang putihnya kita iris-iris juga. Kalau sudah, di sini kita juga akan siapkan ada brambangnya atau bawang merahnya. Ini bumbu yang diiris wis ini aja Fluffy. Udah cukup, cuma bawang, brambang, lombok, udah itu aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Sekarang kita siapkan air mendidih, dikasih sedikit minyak supaya nanti minyak nggak lengket ya. Kemudian kita cemplungin minyak. Kita akan masaknya nggak usah lama-lama, sebentar aja, cukup setengah matang aja. Atau misalnya Fluffy nggak mau direbus juga bisa disiram pakai air panas, direndam sebentar. Setelah itu ditiriskan. Nah, kira-kira hasilnya kayak gini Fluffy. Kalau misalnya Fluffy rebus, jadi nggak terlalu matang banget karena nanti kita masih mau masak pakai bumbu-bumbu. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kalau sudah disisihkan, kita akan
pakai wajannya, ini sengaja aku pakai wajan begini Flavis biar rasanya tuh sama kayak di tempat-tempat orang hajatan ataupun kedurenan gitu Flavis. Kalau pakai wajan yang cantik-cantik yang lucu itu nanti rasanya tuh nggak seenak kalau kita maem di tempat-tempat kondangan Flavis. Nah ini sekarang kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak, gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin lomboknya, kita orak-arik lagi atau kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan masukkan kubisnya. Ini sekarang kita akan aduk-aduk, biarkan nanti kubisnya itu matang dulu, baru kita akan cemplungin minyak. Dan di sini jangan lupa kita tambahkan ada garam, terus mau pakai penyedap rasa. Biasanya nek nanggon ngene iki yang namanya Ajinomoto ataupun Sasaki mesti ana Flavis. Kemudian kita cemplungin minyak, kita aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan bercampur rata. Nah di sini mau kita akan tambahkan lagi kecap manis, tapi kecapnya nggak boleh banyak-banyak Flavis, cuma sedikit aja. Jadi nanti warnanya itu nggak terlalu pucat banget dan juga nggak terlalu coklat banget. Nah ini kita aduk-aduk lagi. Nah ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, kalau misalnya sudah rata kita masak sebentar lagi, udah deh, ini nanti siap kita sajikan di meja makan. Wis pokoknya rasanya enak banget, rasanya wis mirip karo sing nanggon hajatan ataupun nggon kedurenan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan terong yang enak banget, yang gurih, yang buget. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu terongnya, kita potong-potong. Kalau sudah kita rendam dulu dalam air, berarti nggak kemelirun. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya ya. Aku mau pakai godong melinjo. Udah nih favoritnya Flavikasi juga. Tinggal metik aja kalau godong melinjo di halaman rumahnya Flavikasi. Kemudian kita siapkan juga ada tahu kopong. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu kopong juga bisa pakai tahu coklat yang padat, itu juga nggak apa-apa, rasanya sama-sama enak banget. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Kita pakai ketumbar, kemudian ada kemiri, dan kita siapkan juga kunir, bawang, brambang. Kemudian kita haluskan. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan ulekan kayak aku hari ini, ataupun Flavis juga bisa pakai blender. Kalau nanti pakai blender kasih sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Nah di sini kalau misalnya sudah halus kita sisihkan, kemudian kita akan langsung siap memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kita akan gongsong-gongsong bumbunya sampai nanti wanginya harum banget. Kalau misalnya sudah wangi banget, sudah harum banget, di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Aku mau pakai godong salam. Ini godong salam itu masih seger banget Flavis, aku metik juga di halaman rumah. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi. Kalau bumbunya sudah mateng, udah wangi, baru di sini kita akan cemplungin terongnya. Kemudian tahunya juga kita cemplungin sekalian, tapi godong melinjonya nanti belakangan aja. Kemudian tambahkan lagi santan. Ini tadi santannya aku meres dari kelapa marut sendiri loh, jadi bener-bener masih seger banget. Terus kalau kelapa marut sendiri itu ada manis-manis gimana gitu. Kemudian kita akan masak, jangan lupa sering-sering diaduk supaya santan nanti nggak pecah. Dan di sini kita juga siapkan bumbu-bumbu lainnya, ada gula, garam, pakai penyedap rasa boleh. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis, pakai kaldu-kalduan boleh, pakai micin ya boleh, atau cukup pakai gula sedikit juga boleh. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti enak, tanek, dan juga mateng. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru nanti kita akan cemplungin godong melinjonya supaya nanti godong melinjonya pada saat disajikan masih tetap cantik banget dan juga masih hijau gitu. Nah ini begitu dicemplungin, tinggal diaduk-aduk sebentar. Setelah itu jadi deh, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, rasanya udah enak banget. Walaupun ini pakai santan tapi nggak enak banget. Karena nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan.
tinggal kita ambil nasi anget. Kalau misalnya Flavis di rumah punya tempe goreng sering ataupun tempe bacem, tahu bacem, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep teri lombok hijau yang enak banget, yang gurih, yang buket. Pertama-tama di sini kita siapkan teri, kemudian kita akan rendam terinya dengan air dan juga ada tepung terigu ini supaya nanti terinya itu hampir hilang rasa asinnya. Masih ada sedikit sih, nggak 100% hilang, cuma tinggal sedikit aja. Sambil menunggu direndam, di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Di sini aku mau tambahkan tempe. Kalau misalnya Flavis nggak mau tempe, ya boleh teri aja, nggak apa-apa. Kemudian ini tempenya aku buka bungkusnya dan kita akan potong-potong. Potong-potongnya di sini boleh kotak-kotak kecil-kecil ataupun mau tipis-tipis panjang-panjang. Itu disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kemudian kalau sudah potong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, bumbunya di sini nanti kita pakai yang pepek yang banyak. Pokoknya nggak boleh belit bumbu kalau masak yang satu ini. Pertama-tama di sini kita akan siapkan lombok hijau yang gede. Ini mau aku potong tipis-tipis. Kalau misalnya Flavis mau potong bulat-bulat, ya boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan juga. Aku mau pakai cabai hijau tapi yang rawit ya, supaya nanti makin pedas lagi. Kalau cuma hijau kan kurang pedas. Nah, di sini aku mau tambahkan yang rawit biar makin pedas lagi. Bagi Flavis yang mungkin nggak suka dengan pedas banget, cuma suka pedas tok, tapi nggak suka yang pedas banget, nih cabai rawitnya boleh di skip aja, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita sisihkan, kita siapkan lagi. Aku mau pakai tomat hijau. Ini kita pakai yang banyak, Flavis, karena nanti sak tomatnya, sak lomboknya kita akan maem pakai nasi. Jadi bukan cuma teri dan juga tempe, tapi sak lomboknya, sak tomatnya kita juga akan maem. Kemudian ini mau aku potong tipis-tipis, jangan lupa bagian ujungnya kita buang. Ini tomatnya nyenengin yang masih seger banget. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan, kita siapkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita mau pakai ada berambang. Nih berambangnya juga cukup kita iris-iris. Kemudian kalau misalnya sudah diiris-iris, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan lagi ada bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Pokoknya hari ini bumbunya itu cukup diiris-iris, masakannya juga gampang banget, itu cuman cemplang-cemplung sering-sering mateng. Kemudian kalau semuanya sudah kita iris-iris, kita akan sisihkan dan kita akan tengok teri yang sudah tadi kita rendam. Ini sudah selama 1 jam direndam. Setelah ini kita akan angkat dan bilas sekali lagi pakai air yang bersih. Nah, ini nanti asinnya itu tinggal tersisa sedikit banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Ini goreng tempenya nggak usah sampai yang kering-kering banget, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah mateng kita sisihkan dan kita akan pakai wajan dan minyak sama untuk goreng terinya. Ini tak cemplungin sekaligus saja. Kemudian aduk-aduk biarkan nanti sampai mateng dan kering. Kalau sudah kering, sudah cantik banget kayak gini, kemudian kita akan angkat, kita tiriskan juga. Nah, ini minyaknya nggak usah dibuang, Flavis. Kita akan pakai untuk gongsong bumbunya, tapi dikurangin aja biar nggak kebanyakan. Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang berambangnya. Kemudian aduk-aduk biarkan nanti sampai aromanya wangi. Setelah ini baru kita akan cemplungin lombok hijau yang rawitnya. Lombok hijau yang gedenya nanti belakangan aja ya. Kemudian kita akan cemplungin tempe, saat teri-terinya kita cemplungin jadi satu. Aduk-aduk biarkan itu campur rata. Kalau misalnya sudah tercampur rata, di sini aku mau tambahkan lagi gula Jawa. Kemudian ada garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai micin boleh, kaldu ayam, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur, itu boleh banget. Kemudian kita akan cemplungin tomat dan lombok hijau yang gedenya. Aduk-aduk, ini nggak perlu pakai air ya Flavis. Ini kita akan cemplungin tomat itu nanti dia akan basah, jadi nggak perlu pakai air lagi.
Kemudian aduk-aduk sebentar, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi kayak gini. Ini aromanya udah wangi banget, rasanya juga enak banget dan rupanya ya ayu banget Flavis. Sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk makan siang ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari jengkol. Kebetulan adik aku tuh suka banget sama masakan dari jengkol. Hari ini aku juga mau berbagi resepnya untuk Flavis di rumah. Hari ini jengkolnya akan kita bikin sambal goreng. Wah, enak banget ya. Nah, ini jengkolnya aku siapkan sebanyak setengah kilo. Ini sudah direbus ya jengkolnya. Kemudian kita potong-potong. Setelah itu kita akan sisihkan. Nah, kemudian ini jengkolnya nggak sendirian, aku kasih temen, kita pakai tahu. Aku pakainya tahu putih. Flavis juga bisa pakai tahu yang kuning ataupun tahu yang coklat juga nggak apa-apa. Kemudian ini akan kita potong memanjang supaya nanti serasi dengan jengkolnya. Nah, kalau semuanya sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan. Kita beri sedikit minyak. Nah, kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Jangan lupa diaduk-aduk. Biarkan sampai nanti matangnya merata dan berubah warna kecoklatan seperti ini. Nah, ini tahunya sudah matang. Kemudian kita akan angkat, kita akan sisihkan. Nah, setelah ini baru kita akan goreng jengkolnya. Jadi senajan jengkolnya sudah direbus terlebih dahulu, masih tetap kita akan goreng lagi, tapi gorengnya nggak usah lama-lama karena nanti kalau lama-lama akan keras. Jadi serang-serang aja udah cukup. Nah, kayak gini aja udah cukup. Kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan atau bumbu sambal gorengnya. Untuk bumbunya simpel banget kok di sini. Di sini kita siapkan ada cabai rawit merah dan juga cabai merah keriting. Ini supaya pedas banget, jadi aku tambahkan cabai rawit merah. Kemudian ada bawang putih, ada kunir, ada bawang merah dan juga ada kemiri. Nah, bumbu ini akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan. Asal jangan pakai chopper ya. Kalau chopper nanti dia nggak terlalu halus. Kemudian setelah ini beri sedikit air atau minyak juga boleh supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini masih pakai minyak yang bekas goreng jengkol juga nggak apa-apa, cumanya dikurangin biar kebanyakan. Kemudian tambahkan lagi salam, daun jeruk dan juga serai supaya aromanya lebih wangi lagi. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti harum dan warnanya udah berubah cantik seperti ini. Baru kita akan masukkan jengkolnya. Kemudian kita akan aduk rata lagi. Nah, setelah ini kita akan masukkan santan. Di sini aku pakai santannya itu nggak encer banget juga nggak kental banget, jadi ukurannya sedang. Kemudian di sini kita aduk-aduk rata lagi. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada garam, kemudian gula pasir dan penyedap rasa. Penyedap rasanya sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi, boleh banget. Bagi Flavis yang nggak suka penyedap rasa pun juga boleh, nggak usah dipakai penyedap rasa. Rasanya udah enak dan gurih karena kita pakai bumbu yang bener-bener komplit banget. Nah, ini kalau misalnya kuahnya sudah mulai mengental seperti ini, warnanya juga udah cantik banget kayak gini. Sekarang kita siap masukkan tahu yang sudah tadi kita goreng. Nah, kalau tahunya udah masuk, itu masaknya nggak usah lama-lama lagi. Tinggal diaduk-aduk sebentar sampai bumbu tercampur rata seperti ini. Baru setelah ini kita langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget dimakan pakai nasi anget yang masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Ya belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ceker mercon yang enak banget, yang gurih, bumbunya juga buket banget. Tadi waktu aku beli ceker, aku juga diimbuhin kepala, jadi tak potong-potong aja sekalian, tak
campur sama cekernya. Ini sudah dicuci bersih ya. Kemudian setelah ini kita akan rebus dulu. Jangan lupa beri sedikit garam supaya nanti ada rasanya. Kita akan rebus sampai nanti benar-benar empuk banget. Sambil menunggu kita rebus sampai empuk, di sini kita akan siapkan bahan lainnya ya. Di sini aku mau pakai bakso sapi, wis, dan rasanya makin mantep tenan. Bukan cuma ceker tapi juga ada baksonya. Setelah ini kita siapkan untuk bumbu halusnya atau bumbu sambalnya. Di sini kita pakai cabai merah keriting, cabai rawit yang banyak, bawang berambang, dan kita akan rebus sampai nanti empuk. Nah, sekarang kita akan tengok cekernya. Nah, ini cekernya sudah empuk banget. Sekarang kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan, atau kita tengok dulu bahan sambelnya ya. Di sini sudah matang dan juga sudah empuk. Kita angkat. Kemudian setelah ini kita akan blender bumbunya. Dan di sini aku mau pakai blender. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai blender, bisa juga pakai ulekan. Nah, yang pasti Flavis pada saat saya blender banget supaya nanti teksturnya itu kasar dan cantik. Kemudian sekarang siapkan wajan, beri minyak yang sudah panas. Di sini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini kita akan gongsong sampai nanti aromanya wangi banget dan warnanya itu cantik banget kayak gini. Kemudian saat ini kita masukkan ceker dan juga baksonya. Tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, kemudian tambahkan lagi air, kita besarkan apinya, kemudian kita akan masak sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget ke dalam ceker dan juga baksonya. Nah, ini Flavis kan bisa lihat ini warnanya merah cantik banget kayak gini. Ini karena tadi kita kan pakainya cabai merah keriting, terus kita rebus. Jadi kalau misalnya Flavis nggak ngerebus cabenya, itu nanti warnanya nggak akan secantik ini Flavis. Nah, ini ceker merconnya sudah matang. Ini rasanya enak banget, pedes banget, aromanya juga harum banget, terus juga bumbunya benar-benar resep banget. Ini bagi Flavis yang suka banget dengan ceker mercon ini, biasanya nggak dimaam pakai nasi ya, jadi kayak gini aja dimaam itu rasanya udah enak banget. Tapi kalau Flavis kasih, tetap maknya mau pakai nasi, terus habis itu tambahin jangan bening bayam ataupun sayur asem, wis, dan rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep telur dadar Padang. Ini enak banget, bikinnya itu sederhana banget. Ternyata bikinnya itu nggak sesulit yang kita bayangkan ya. Kalau kita mikir bikinnya, wah gimana ya, sulit nggak ya? Ternyata nggak, sama sekali nggak sulit. Ini bikinnya gampang banget. Kuncinya kita pakai telur bebek. Oke, untuk telur bebeknya di sini aku bikin satu resep 600 gram. Nanti kalau misalnya Flavis mau bikin lebih banyak, tinggal dilipat gandakan aja resepnya. Oke. Nah, untuk bumbu-bumbunya aku pakai bumbu yang sederhana banget Flavis. Cuman ada garam, kemudian penyedap rasa, dan juga ada cabai bubuk merah. Jadi cabenya itu penting Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak pakai cabai bubuk, Flavis bisa pakai cabai merah yang masih basah, kemudian di blender sampai halus banget. Tapi kalau untuk rasa antara cabai bubuk dan cabai segar, kalau untuk telur dadar Padang itu menurut aku lebih enakan yang pakai cabai bubuk. Nah, setelah ini kita siapkan daun bawang. Untuk daun bawangnya sekitar 4 batang aja. Kemudian kita potong tipis-tipis seperti ini. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke dalam wadah berisi telur yang sudah tadi kita kocok. Nah, setelah ini kita akan pakai bawang merah. Ini bawang merahnya kurang lebih 12. Kemudian bawang merahnya kita potong tipis-tipis. Setelah itu kita akan campurkan lagi ke dalam wadah berisi telur dan daun bawang. Kemudian kita aduk rata. Setelah ini siap untuk kita goreng. Siapkan wajan dan minyak yang panas ya. Kemudian tuang telurnya. Nah, kalau misalnya telurnya sudah masuk, jangan lupa ya, jadi bagian yang di pinggir itu diketengahin, bagian pinggir sana diketengahin. Jadi ini supaya nanti matangnya itu lebih rata dan jadi hasilnya juga lebih padat.
Nah, nanti kalau kira-kira sudah mulai agak sedikit mengeras, baru kita akan balik. Untuk baliknya supaya gampang, pakai piring seperti yang aku lakukan ini. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai piring, ya boleh pakai 2 wajan untuk gonta-ganti gitu, tapi ini udah cukup pakai piring. Kemudian kita agak tekan dikit. Nah, ini akan kita bolak-balik sekitar 3-4 kali. Nah, untuk cara ngetesnya supaya kayak dalamnya itu masih mentah nggak ya, udah matang atau belum ya. Nah, ini caranya ditusuk-tusuk pakai garpu atau pakai tusuk gigi. Kalau misalnya udah nggak basah, berarti telurnya sudah matang. Dan kita siap potong-potong dan sajikan di meja makan. Pokoknya bikinnya gampang banget kan? Ini cocok banget dimakan pakai nasi yang masih kemebul, panas-panas. Apalagi ada sambal hijaunya. Boleh tambahkan lagi lalapan daun singkong. Wah, ini enak banget, apalagi siang-siang pada saat lapar, makanannya kayak gini. Wah, enak banget. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.